macam sama dengan saya. Dapat 6 orang, 6 orang. 6 orang. Ayo 6 orang sudah, coba bentuk lingkaran. 6 orang, ayo yang tidak ada pasangannya silakan keluar. Panitia yang lain juga jika ada pelayanan kami yang kurang, kami juga mohon maaf. Jadi demikian dulu kata sambutan dari saya sebagai ketua panitia dan dari teman-teman semua panitia. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kehadiran kita semua pada malam hari ini. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat luar biasa, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan juga sebagai pemimpin kita kaum perempuan di Kabupaten Bulungan, dan kemudian yang saya hormati Ibu Pendeta Mariam, yang saya hormati Koordinator JDW Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Koordinator JDW Kabupaten Bulungan, yang saya hormati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir dalam pertemuan dan perayaan Paskah yang diadakan pada hari ini sampai besok, dan semua ibu-ibu jaringan doa wanita yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, diberikan kesempatan. Sedikit malu juga dengar kalau disebut saya motivator wanita, ya. Saya juga perlu dimotivasi, ya. Saya hadir, beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ada beberapa poin penting pesan yang beliau sampaikan pada momen perayaan Paskah yang kita selenggarakan pada hari ini. Kan kita meneladani kasih Tuhan yang telah mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita, sehingga kita dilayakkan menjadi anaknya dan hidup dalam kemenangan. Lalu yang kedua, beliau berharap dan berpesan kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kesatuan di dalam kasih kita, kesatuan di dalam hubungan kita, kesatuan dalam pelayanan kita. Sebab kalau kita tidak punya kesatuan, maka akan sulit kita menghasilkan karya-karya yang besar untuk kemuliaan namanya. Lalu yang ketiga, beliau berpesan kepada semua kaum perempuan, terutama anggota jaringan doa wanita, supaya terus-menerus menjadi perempuan-perempuan yang menginspirasi, perempuan-perempuan yang menginspirasi, terutama bagi keluarga, di lingkungan kecilnya, dan bagi keluarga di masyarakat yang besar di pelayanan. Karena apa? Kita kaum perempuan yang melahirkan kehidupan, ya. Tanpa perempuan dunia ini terasa sepi, ya. Karena perempuan ini sifatnya responsif, penuh dengan intuisi. Jadi dari perempuan lahir kehidupan ini, lahir keindahan, lahir kedamaian, lahir ketenangan. Jadi perempuan diharap bahwa sebagai kaum perempuan kita dapat menunjukkan karya-karya kita, pengabdian kita, baik di pelayanan kita di masyarakat dimanapun kita. Sambutan dan arahan dari Ibu Wakil Bupati sekaligus penasehat Jaringan Doa Wanita Kabupaten Bulungan yang akan disampaikan oleh Ibu Korni Serliani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati Koordinator JDW
se-Kalimantan, yang saya hormati Koordinator JDW Kabupaten Bulungan, yang saya hormati Koordinator JDW Malinau atau yang mewakili, yang saya hormati pengkhotbah kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Mariam, dan pengkhotbah besok Ibu Yetris Elbar, dan yang saya kasihi dan saya banggakan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, sebelum kita memulai acara ini, kita patut bersyukur atas kasih anugerah Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya lah, maka kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sehat. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Paskah malam ini mungkin agak istimewa. Karena apa? Karena mungkin selama 2 tahun lebih kita kena pandemi COVID, sehingga kita tidak dapat beraktivitas, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bahkan untuk dekat saja kita terjaga jarak. Dan ibadah kita juga secara online. Itu 2 tahun lebih. Tapi puji syukur, hari ini Tuhan mengizinkan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa bersama-sama di tempat ini karena keadaan COVID sudah mulai menurun. Namun saya tekankan kepada kita tetap taat kepada protokol kesehatan yang sudah dianjurkan ke pemerintah kepada kita. Dan kita juga bersyukur bahwa ibadah saat ini juga sudah bisa di gereja-gereja, bahkan tidak ada batasan lagi. Untuk usia kita sudah bisa bersama-sama. Itu semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Dan saya ingatkan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Tapi ini mungkin akan menjadi istilahnya pandemi ke endemi. Yang artinya nanti kita akan terbiasa dengan hal itu. Dan beberapa negara juga sudah menerapkan itu. Dan kita perlahan-lahan akan menuju ke arah endemi. Ya, itu adalah anugerah untuk kita sehingga kita bisa berkumpul. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema Paskah yang diberikan kepada kita yaitu yang dari PGI, tak terpisahkan dari kasih Allah. Tadi Ibu Marta sudah menjelaskan panjang lebar betapa tema ini sangat cocok dan sangat baik untuk kita. Kepada ibu-ibu, kita sebagai kaum wanita, kita diajarkan untuk menjadi pendoa. Karena kita dikatakan adalah penolong yang sepadan untuk kaum pria. Artinya apa? Kita pendoa untuk keluarga, anak-anak. Jadi pada saat kita mendoakan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, wanita adalah yang utama. Karena kita dikatakan penolong yang sepadan untuk kaum pria. Artinya apa? Kita harus mempunyai kekuatan ekstra untuk melakukan hal itu. Sehingga kita dapat menolong kaum pria. Walaupun kita terlihat lemah, tapi firman Tuhan sekali lagi mengatakan kita adalah penolong yang sepadan kaum pria. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Itu firman. Mulai dari keluarga, mendoakan suami, anak-anak. Karena kaum wanita memang dituntut menjadi pendoa. Kita mulai dari keluarga kita. Ya, mungkin itu beberapa hal yang saya jelaskan tentang ini. Dan yang saya mau jelaskan lagi yaitu tentang untuk lebih kuat ke depan bagi keluarga dan juga bagi bangsa dan negara kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Paskah ini, sehingga Paskah hari ini, malam ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada panitia penyelenggara juga saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, pemikirannya, bahkan materi, sehingga pelaksanaannya pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita aplaus untuk panitia. Demikian beberapa hal pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat Hari Paskah kepada wanita-wanita hebat yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Tapi sebelum mengakhiri kata sambutan ini, saya ingin membaca pantun dulu. Baca pantunnya. Bersama-sama kita makan nasi, hati senang tak terkira.
Mari kita merayakan Paskah, tinggalkan kebencian, tanamkan cinta. Satu lagi ya. Masak nasi pakai rice cooker. Nasi dimakan bersama keluarga. Kami mengucapkan selamat Paskah. Mari kita bangkit untuk meninggalkan dosa. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku Glory, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan. Tapi Engkau bersuka cita pada malam ini Yesus sudah bangkit bagi Engkau dan saya. Dan kita angkat satu pujian mengatakan anak Allah sebab Dia hidup pada hari ini. Haleluya. bahkan mati, tebus dosaku, berkosong menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bahkan hari esok hidup jadi beraktivitas Yesus hidup. Ibu-ibu silakan dulu, kita akan menjalankan persembahan pada malam hari ini. Persembahan akan dijalankan oleh panitia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada hari esok, Dia hidup. Tak gentar, tanganku tak yang hari esok hidup jadi beraktivitas Dia hidup. Rajaku. Nama Yesus. Dengan sukacita saudara. Saudara boleh berada di tempat ini menghadap Paskah. Arti Paskah itu apa saudara? Masa dan mujizat yang terbesar bagi umat manusia di seluruh dunia. Oleh sebab itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kau tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja luar biasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan urapan syukur, ucapan syukur yang percaya kita bersama-sama mengatakan amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Sekali, juga sedikit. Ya kita percaya pada malam hari ini saudara. Saya duduk saja. Saya mau berbicara sebentar sedikit dulu. Sebenarnya saudara, saya tidak tahu kalau saya akan menjadi pengkhotbah pada malam hari ini. Ya, saya kaget juga saudara. Ya, karena saya juga baru pulang berobat. Terima kasih ya. Karena tulang belakang saya terjepit saudara.
Tetapi itu tidak mengurangi sukacita saya. Saya katakan Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan masih mau pakai saya di umur yang sudah 66, hampir 67 tahun ini, mari Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan saya. Berdoa dan membawa jiwa pada keselamatan saudara. Ya, saya tidak perlu bersaksi banyak karena jam waktu yang diberikan kepada saya, ya. Tetapi saya enggak pakai jam itu saudara. Kalau memang Roh Kudus mau bekerja dan Roh Kudus menyatakan kuasanya bagi setiap ibu-ibu yang hadir, mari engkau buka hatimu untuk engkau melihat bagaimana keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Puji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama buka ya. Kita pakai HP ya. Karena saya seringkali kalau pakai kitab malam begini sudah enggak bisa lihat karena apa? Kecil ya. Puji Tuhan. Saudara boleh lihat ke belakang tema yang diberikan oleh jaringan doa ya, JDW, mungkin Kalimantan ya atau Sumatera Utara ini ya. Saudara boleh baca di sini ya. Ya. Temanya ya, tak terpisahkan dari kasih Allah ya. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Apa artinya itu saudara? Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada tim ya yang mengasih tema ini saudara. Ya, saya baru terima tema itu beberapa hari yang lalu ya. Saya katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kita buka ya, kita baca firman Tuhan kita masing-masing membawa HP. Mari kita buka ya masing-masing saudara. Kita merenungkan keajaiban Tuhan ini. Kita baca dulu dari Roma 8 ayat 38 ini tema yang kita baca sebentar. Nanti selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana urapan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi saudara dan saya. Yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oh haleluya ya. Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang dapat memisahkan engkau daripada kasih Tuhan? Ya. Jika engkau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan engkau daripada kasih Tuhan saudara. Kita adalah orang yang pemenang ya. Kita lebih daripada pemenang saudara kasih. Hidup kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka yang dibaca semua orang. Adakah engkau benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan, menunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen ya, yang bisa dilihat orang. Saya terpanggil di tahun 1990. Engkau setia, engkau melakukan firman Tuhan dalam keluargamu saudara kasih. Yang terpenting jaringan doa adalah keluarga kecil kita dulu. Nggak usah keluar dulu saudara kasih. Dalam keluarga kita dulu saudara kasih. Ya. Dalam keluarga kita dulu. Setelah itu baru kita keluar. Ya. Baru mari saudara. Ya. Kita merenungkan kebaikan Tuhan ini. Ya. Kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat ke-7. Buka. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Saudara buka. Ya. Yang ke-7, saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Untuk dia. Kau dari gereja mana sih? Dia kasih tahu saya dari gereja ini. Kau kembali ke gereja, bertobat dan jangan buat dosa lagi. Saya kejar rem. Tiba-tiba Tuhan tepuk paha saya. Stop. Gitu. Saya, ada apa Tuhan? Kenapa saya disuruh stop di daerah lalang-lalang? Waktu itu belum ada rumah bupati. Di tempat itu penuh lalang-lalang. Karena saya punya kasih, belas kasihan. Saya datangi dia, ya. Tuhan bilang bicara sama dia. Saya bilang, adik tunggu siapa? Oh tunggu teman saya tante. Lihat, iblis memakai wanita ini untuk menutupi supaya dia melakukan dosa dan membunuh diri. Saudara kasih. Waktu itu dia bilang begini, kau kenapa? Saya bilang, ada apa denganmu? Saudara tiba-tiba lihat mata saya sedang. Begitu dia lihat mata saya, dia jatuh di sini saya. Apa dia ucapkan? Lebih baik saya mati bunuh diri daripada saya hidup. Karena waktu itu dia hamil, waktu itu dia stres. Rupanya ketika iblis kalau begitu keras datang laju, langsung dia tabrak truk
atau tidak dia mati, tapi kasih Tuhan, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, manis hidup bersama Yesus. Saya minta semua, ya saya mengangkat jemaat Tuhan yang terkasih, baca sama-sama ya. Saya diam, saudara baca. Saya hitung, saudara dapat semua katakan amin. Enggak semua. Sudah dapat katakan amin. Ya, puji Tuhan. Baca Efesus pasal 6 ayat 23 sampai 24. Baca nyaring-nyaring. 2, 3. Dengan kasih yang tidak binasa, garis bawahi ayat ini saudara. Kasih dunia itu sementara. Makanya waktu kami bertobat, apa yang Tuhan katakan? Ya, kami waktu itu di Pulau Bunyi, suami saya kerja di Pertamina, saudara. Ya, direktur Pertamina. Jadi waktu itu saudara, setelah saya bertobat, kami ada 8 tahun itu setelah kami bertobat, Roh Kudus itu bicara. Apa Tuhan? Tuhan tidak bicara tentang apa yang harus kami buat. Kami minta. Orang bilang sama Bapak Ruben, Pak Ruben gila. Teman-temannya bilang, kau ini gila. Kau sudah chief mekanik yang gaji besar. Wah, lagi gaji di luar, saudara sih. Ya. Maaf kata saudara, di tahun 1990, 92, 93 itu Bapak itu jadi chief mekanik. Gaji di Pertamina itu bukan kecil saudara. Orang-orang mungkin yang pernah kerja di Pertamina Pulau Bunyu, mungkin ada di sini, angkat tanganmu yang pernah di sana. Yang pernah di Pertamina Pulau Bunyu, oke, ada? Luar biasa sekali. Gaji waktu itu saudara kasih, ya orang masih punya gaji 1 juta atau ada gaji itu. Kalau Bapak punya gaji sudah 8 juta, 9 juta, bahkan kerja di luar saudara kasih. Kadang-kadang kami dapat 15 juta saudara kasih. Tapi Tuhan tidak mengendaki kami seperti itu. Kami hanya menikmati 2 tahun. Setelah itu Tuhan panggil kami, kata New Zealand. Ya. Satu saat Roh Kudus bicara sama kami bahwa kamu harus di GPSI. Nanti ada orang datang 3 hari kemudian. Yang jahat, dengarkanlah hai umat manusia, berbaliklah dari jalan yang jahat. Oleh karena kasih karunia bahkan Tuhan, kau jembatan hidupku. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hamba-Mu telah melayani Engkau dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus-Mu kami kembalikan kepada Bapa di surga yang luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu bersyukur karena hamba boleh melayani pada malam hari ini. Bukan karena kuat gagah hamba-Mu, tapi semua itu karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di surga kami bersyukur hamba-Mu telah melayani Engkau dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami. Kami tahu Engkau
Saudara yang terkasih, walaupun ada kegagalan dari pihak manusia, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dengan luar biasa. Allah itulah yang berinisiatif memberikan jalan pendamaian untuk manusia. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 dan yang ke-16, firman Tuhan berkata Allah adalah kasih dan Dia terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya bagi kita. Saudara, kita tidak bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak kudus. Karena kita berdosa. Tetapi apa yang Allah buat, saudara? Allah sendiri berinisiatif untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak lihat contoh siapa-siapa, tapi kita lihat contoh dari Yesus. Dengan siapa saja. Dia bergaul dengan pemungut cukai, dia bergaul dengan pelacur, dia bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tetapi saudara, dia tidak terkontaminasi dengan dosa mereka. Dia mengasihi mereka, tetapi dia membenci dosanya. Saudara, ada satu pengalaman ya waktu kami masih kuliah, doa ini. Kenapa? Mereka mulai berpikir bahwa kita tidak bisa bergaul dengan orang sembarangan. Kenapa? Karena nanti dosa mereka itu transfer sama kita. Saudara, bagaimana dosa transfer saya juga nggak tahu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pelan-pelan mereka mulai berdoa dengan cara-cara yang mereka memang dari GKI, tetapi mereka berdoa dengan cara yang berbeda begitu. Dan mereka mulai berkata bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang hanya di dalam kelompok kita saja. Kita tidak boleh bergaul dengan orang lain, nanti dosa mereka transfer ke kita. Saudara, kenapa saya sampaikan hal ini? Saudara, Yesus saja, dia bergaul dengan banyak orang. Dia tidak pilih saya harus bergaul dengan kelompok orang kaya, saya harus bergaul dengan kelompok yang pendoa atau kelompok seperti ini, tidak. Dia mengasihi mereka, tetapi dia membenci dosa mereka. Dan akhir daripada itu apa yang terjadi? Mereka mengalami pertobatan. Saudara, nanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika Yesus Kristus itu sudah mati untuk kita, tetapi kita masih menganggap diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini, Yesus Kristus tidak sedang mencitrakan dirinya. Dia bergaul dengan banyak orang. Dia tidak sedang, saya pencitraan diri, tidak. Buat sesuatu begitu ya. Kasih. Buat sesuatu ya, untung waktu zaman itu tidak ada gitu di sosmed gitu, supaya orang lihat gitu. Saudara, khotbah yang sesungguhnya, firman Tuhan yang sesungguhnya, perintah mengasihi yang sesungguhnya itu adalah bagaimana sikap hidupmu sehari-hari. Firman Tuhan ini mengajarkan kita. Paulus menjelaskan bagi kita. Dia tidak menolak bahwa fakta bahwa orang Kristen juga dia akan Tuhan sampaikan ada penindasan, ada penganiayaan. Apakah semua itu dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak. Kenapa, saudara? Karena dalam situasi sukar pun firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 sampai yang 10, dalam situasi yang sukar pun Paulus menyatakan keyakinan iman. Kenapa? Dalam situasi yang sulit dia mampu bertahan karena kasih Allah yang memampukan dia. Saudara, apa tantangan kita saat ini? Apa masalah yang saat ini kita tengah hadapi? Tuhan memampukan kita. Kita tidak sendiri. Kalau kasih Allah itu ada dalam hidup kita, Dia akan memampukan kita untuk melewati berbagai macam penderitaan dan tantangan. Cara yang saya kasih mari kita lihat kepada pribadi Yesus. Walaupun dia menghadapi keadaan yang benar-benar sukar, tetapi dia tetap bertahan
jawabnya tidak ada. Ya? Bilang aja, tidak ada. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Haleluya, puji Tuhan. Ya, kasih Allah telah terbukti bagi kita ketika Dia menyerahkan anaknya di kayu salib. Itu bukan karena apa, tapi karena kasihnya kepada kita. Sebagai respon kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan dan tetap bersyukur dalam situasi apapun. Kepada seksi acara, atau ada pengumuman? Salam ibu-ibu yang terkasih. Untuk acara selanjutnya kita akan serahkan ke seksi acara. Pembawa acara yang akan ada kata sambutan dari Ibu Ketua Koordinator Kaltara dan Ibu Pengurus JDW Kalimantan. Yang kami hormati penasehat-penasehat JDW, dan juga yang kami hormati para pendeta yang sudah bergabung dengan kita saat ini. Yang sangat kami kasihi ibu-ibu peserta yang boleh hadir, ada dari berbagai tempat seperti dari Pimping, dari Teras, dari Malinau, dari Tarakan, dan dari tempat lain yang belum sempat saya sebutkan karena saya tidak hafal. Oleh karena antusias kita bisa datang ke tempat ini, dan ada juga beberapa ibu-ibu yang sebenarnya kepingin ikut bergabung dengan kita, tetapi oleh karena ada gangguan atau ada halangan, ada pergumulan, sehingga mereka terhalang untuk datang. Puji Tuhan, semua panitia yang sudah terlibat dalam kegiatan ini suatu kegiatan yang besar, dan panitia dapat bekerja dengan sabar, dengan penuh hikmat, dengan pertolongan Tuhan yang sudah menolong mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kekuatan dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada panitia. Harus berdoa, ya. Nah, ternyata sekarang saya sudah terlibat dalam doa. Ternyata pekerjaan doa ini sangat luar biasa diharapkan dan sangat penting sekali. Sebelum kita kehadiran kita ke sini pun kita sudah berbeban untuk berdoa. Ya, kegiatan yang besar begini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan dan mengandalkan kemampuan kita sendiri kalau bukan dilibatkan oleh Tuhan. Tetapi padahal berdoa itu sangat penting dan sangat berat bagi kita. Kita bertanggung jawab untuk bangsa kita. Kita bertanggung jawab mendoakan bangsa, negara kita. Bahkan bangsa-bangsa di luar sana yang berperang kita doakan. Doakan pemimpin-pemimpinnya supaya mereka punya kerendahan hati, supaya dapat menghentikan perang karena dampaknya kepada masyarakat. Itu tugas kita. Salam. Salam. Ya, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan JDW. Ya, ternyata kalau nyapanya slow
jawabnya slow juga. Kalau keras, keras juga. Berarti kalau saya nyapa ibu-ibu dengan kata-kata yang kasar, pasti ibu-ibu jawab saya kasar. Terima kasih yang saya hormati semuanya, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semua anggota JDW Kabupaten Bulungan, pengurus JDW Sekaltara. Hari ini ditanyakan kesan pertama yang kami rasakan ketika tiba di sini. Pertama-tama, ketika kami datang mencari lokasi di mana tempat acara, kami merasa bingung, di mana ya? Kayak mana ini panitia menyiapkan tempat? Cari-cari, ternyata di tempat ini, dan wow, ya, kayak itu luar biasa, ya, luar biasa. Tempat yang sudah disiapkan oleh panitia untuk kita, dan belum selesai rasa kagum di situ. Bu, kalau ibu mau ajak saya jalan-jalan di Tanjung Selor, saya mau. Tapi nanti ya Bu, bulan depan atau 2 bulan depan. Saya sekarang masih sibuk. Saya timpalin begini, Bu. Janganlah 2 bulan depan atau bulan depan. Saya mau buka JDW di Tanjung Selor. Oh boleh. Kapan ibu mau? Besok. Besok. Saya ada rapat, tapi saya mesti besok. Ini pekerjaan Tuhan sudah begini, rada ngotot. Nggak mau lewat waktu, kalau lewat bisa nggak jadi. Saya mau besok. Oh ya sudah, ibu datang aja besok. Jam 4 saya selesai rapat, antara jam 4 jam 5. Ibu-ibu tahu nggak, dia bilang jam 4. Saking semangat, sudah nggak peduli dengan jamnya. Begitu kami sampai di Bulungan, beliau lagi rapat. Akhirnya dia suruh sopirnya bawa jalan-jalan. Kami belum pernah berfoto-foto di pinggir sungai. Wah, hari itu sampai jam 5 sore kami berfoto-foto. Sudah itu jemput Ibu Nur. Rumah pertama yang kami datangin adalah Pastori GPSI Tanjung Selor. Terima kasih Bu Maria. Dan ada Wiwit. Saya nggak tahu Ibu Wiwit dan siapa yang ada di JDW Bulungan. Tapi semua itu berjalan begitu luar biasa. Hari ini JDW Bulungan dalam perayaan Paskah membawa kita ke tempat ini. Gak ada yang kita kasih buat panitia, bukan? Semua peserta yang hadir, baik Tarakan, Nunukan, Pimping, gak ada kan? Kita dijamu begitu baik, luar biasa. Kalau kita pakai kaos, lah itu kan memang kita punya, dibeli, kita bayar. Bukan kita kasih uang ke panitia, bukan. Kita beli baju, kita pakai bajunya. Tapi kita makan, kita tidur, kita gak bayar. Amin. Amin, beri tepuk tangan dulu buat panitia. Kali pertama JDW Kaltara membuat acara sebesar ini. Baru di Bulungan. Nanti mau ke Derawan juga Bulungan. Jangan lupa saya diundang ya. Belum pernah ke Derawan. Semoga JDW yang lain. Bulan depan kita akan merayakan Paskah di JDW Nunukan. Saya sudah pernah bilang bikinlah di pantai atau di mana, sebab ini Paskah supaya keakraban terjalin. Tapi yang mereka kirim ke saya, ibadah perayaan Paskah di salah satu gedung. Sama seperti ini. Semoga Tarakan, Nunukan, Malinau, KTP bisa adakan acara seperti ini. Ibu-ibu yang belum pernah ikut JDW, saya ingin mengajak. Kenapa JDW? Oh ya, maaf ya, saya mau sampaikan kata ketua. Mari ibu-ibu kita ralat ya. Besok-besok jangan bilang ketua JDW Bulungan, ketua JDW Malinau, ketua JDW KTT Nunukan atau Tarakan. Enggak. Koordinator JDW Bulungan, Pimping, semua pakai kata koordinator. Itu tidak mengikat dan fleksibel. Semua boleh bergerak dan kita lihat walaupun JDW Bulungan ini begitu giat bergeraknya, tapi tetap kita pakai
JDW, koordinator JDW. Tarakan itu dari ibu-ibu, saya termasuk orang yang gak dijanjiin. Saya tanya sama koordinator JDW Tarakan, Bu, kapan kita mau pertemuan? Itu tahun 2020 waktu lagi mulai COVID. Dia gak sadar, dia bilang bulan Juli. Waduh, begitu bulan Juli saya kejar. Kapan kita mau ibadah? Ibu bilang kan bulan Juni, mulai bulan. Yang mau tetap di situ silakan, yang mau di sini juga silakan. Haleluya Yesus. Ya, silakan. Berkat yang besar yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Bapa di surga. Di sini berkumpul ibu-ibu pendoa yang ada di dalam jaringan doa wanita Bulungan. Ada juga dari JDW Tarakan, JDW Malinau. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Bahkan ada dari JDW Krayan. Kami bersyukur buat pertemuan dan Oke, diambil lagi, kita siap-siap lagi untuk ngambil 10 ya. Delapan 8358. Itu kenapa? 9484 dadah. Dua kali dapat nih. 8364. 8364. 8383. Penginderpannya dia di sana. Empat 8